nggak layak sih kalau seorang presiden dijuluki petugas partai, karena Pak Presiden ini kan mengabdi bukan hanya untuk partai doang, Ya, tapi untuk seluruh warga negara Indonesia kan. ya. Itu aja sih yang kita sampaikan. Ini ada Ben Iya, Alexander. Ben Alexander kok nggak masuk nih Ben ya? Ini cuman ngasih saweran doang. Kita tambahin dikit Pak Paul. Thank you. Ya, lanjut. Coba. Ya, ini kalau kita bicara petugas partai ya, itu sebenarnya udah ada contoh. Contohnya si Fahri Hamzah. Dia dipecat dari partai, tapi dia tetap anggota DPR. Kalau dia petugas partai seperti zaman dulu, iya betul ya. Itu sudah di-recall. Sudah nggak mungkin jadi anggota DPR. Ya, pasti betul. Udah ditarik, diganti orang. Lalu dengan apa? Dengan siapa lagi? Ahok sendiri. Ya. Jadi Wagub, ya kan? Tapi dia udah keluar dari Gerindra. Betul, udah dipecat dari Gerindra. Tetap aja Wagub, malah jadi gubernur. Nah itu. Betul. Itu contohnya. Jadi nggak mungkin lah kalau dibilang itu petugas partai, masih ngotot petugas partai. Itu tapi Ahoknya menjelaskan dia petugas partai, kan bingung kan? Nah itu dia. Tapi kalau untuk posisi dia sekarang ini ya masih masuk lah dia petugas partai. Tapi kalau pada saat dia waktu jadi gubernur harusnya dia udah bukan petugas partai. Nggak boleh. Salah kalau dia bilang. Harus lepas dia. Betul. Artinya partainya harus percaya apapun keputusan Ahok, dibalik sekarang. Betul. Ya kan? Harus percaya. Betul. Paling partai itu hanya memberi masukan, memberi arahan, tapi bukan memutuskan. Keputusannya tetap ada di tangan. Partainya bilang, kamu harus nurut kayak si Ganjar. Kalau partainya bilang aku benci Israel, kamu kudu benci Israel. Itu namanya petugas partai. Kalau kamu PDIP kalau benci Israel, kamu tidak benci Israel, kamu melanggar perintah dari partai. Belai itu ya. Itu yang saya maksud. Jadi selamanya akan terjadi konflik paradigma. Coba nih kita lanjutin sampai kelar. Coba lalu urang ya. Coba silakan. Ya malam semuanya. Malam. Ya ini ngomong petugas partai jadi ini juga deh. Ini petugas partai, kita pikir aja kalau seorang presiden itu petugas partai bagaimana aja. Nah, itu ini kayak saya pemikirannya dia. Ya. Ahok beda pemikirannya dengan Pak Soba. Ahok sudah jelasin petugas partai itu apa. Tapi kan kita nggak bisa terima kan? Ya kita kalau seperti si Ahok misalnya ditaruh jadi komisaris, itu kan BUMN, bukan pejabat pemerintah. Ya itu dia petugas partai, memang masih benar. Tapi kalau dia udah menteri, gubernur, bupati, bahkan kepala desa pun dia udah bukan petugas partai. Nggak boleh. Kalau misalnya masih petugas partai, ngapain juga kita pilih? Nggak perlu, partai aja sudah berkuasa. Kan seperti begitu. Karena semuanya partai yang ngatur kok. Jadi gak ada gunanya kita pemilihan itu semua. Hanya buang-buang biaya, buang-buang waktu. Hanya bikin ribut. Kan saya kasih, ini betul nih Sobat Pinter ya. Ini contohnya, kalau misalnya saya anggota gereja, saya ini anggota gereja Hagios. Ya, Pak Teddy, Pak Andi ini semua anggota gereja Hagios. Lalu karena Anda diutus oleh gereja Hagios menjadi utusan misi masuk ke politik. Misalnya, saya sih nggak setuju ya, cuman misalnya nih, terus Pak Andi jadi wali kota nih di New York. Wah, kamu nih petugas dari gereja Hagios untuk menjadi wali kota New York. Pak Andi akan mendengarkan saya atau mendengarkan suara rakyat New York? Oh, nggak boleh Pak Andi, nggak boleh LGBT. Oh, nggak bisa Pak, ini rakyat kita semua sudah setuju, sepakat. Oh, nggak bisa, kamu itu petugas, kamu utusan misi dari gereja saya. Kalau nggak saya pecat kamu dari gereja saya. Pak Andi bilang, gundulmu peang. Kan begitu. Nah, itu sama tuh. Jadi nggak boleh sampai gereja di atas negara, di atas pemerintahan, nggak boleh. Oke, saya tambahkan Pak Paul. Mereka setelah dipilih, dia sumpahnya kepada siapa? Kepada partai. Sumpahnya kepada ketua partai. Kalau petugas partai semuanya pada partai. Iyalah, dia sumpah berdasarkan konstitusi. Bukan petugas partai. Ada nggak di konstitusi petugas partai? Makanya tadi, bagaimana ya? Prinsip demokrasi Pancasila, prinsip-prinsip demokrasi liberal, itu sudah ada ketentuan sendiri. Tahu artinya prinsip. Prinsip itu hal-hal yang fundamental, dasar, azas. Mengabaikan prinsip berarti mengundang resiko. Ini tambah petugas partai ada prinsip demokrasi Pancasila.
prinsipnya petugas partai. Nggak ada. Udahlah, katanya demokrasi. Dulu Indonesia ini nggak punya demokrasi karena semuanya kerajaan. Ketika membentuk membentuk republik. Dulu kan Bung Karno juga tanya, apa bentuk pemerintahan kita, kerajaan atau republik? Tapi para founding fathers republik. Kalau kerajaan bingung lagi, siapa yang turun raja masih kelihatan waktu itu kan? Nah, dibikinlah republik. Bagaimana menyusun prinsipal itu? Ya, apa prinsip-prinsip kita bernegara? Kan dibikinlah Pancasila. Ya kan? Jadi, udahlah, jangan terlalu banyak kita mendudukan petugas partai yang tidak ada standarnya, itu sampah itu. Lanjut, panggilan bangun. Ya. Halo. Ya, silakan. Tidur nih nih. Pak Teddy ketawa terbahak-bahak. Lanjut Pak tidur ya tadi ya. Lamaan antrian, sorry ya. Nah. Enggak. Oh enggak ya. Ya, lanjut. Ya, enggak. Saya cuma mau ngomong aja kalau misalkan dalam politik itu enggak ada namanya teman abadi maupun musuh abadi. Jadi semua serba abu-abu. Itu aja sih. Ya gitu aja Pak Pastor ya. Pak Tobing bilang tadi itu harus ada standarifikasinya apa. Ya, terlepas dari Pak Tobing ini sangat Prabowo, tapi terlepas dari itu, ya saya setuju ya. Ini bukan karena saya nggak selalu setuju dengan Pak Tobing ya, kayak Pak Teddy juga sama. Cuman dalam hal ini tadi, topik kita hari ini, ya saya mengerti yang Pak Tobing ngomong dalam topik hari ini tadi yang bilang petugas partai. Tapi kalau yang harus ada standarifikasinya, itulah pentingnya kita punya buku Pancasila seri 1 dan seri 2. Ya, makanya jangan lupa Anda supaya bisa berdonasi untuk kita cetak buku ini, saudara ya. Buku Pancasila ini. Ya, kalau soal petugas partai sih, saya sependapat ya dengan Pak Tobing ya, karena memang nggak layak sih kalau seorang presiden dijuluki petugas partai, karena Pak Presiden ini kan mengabdi bukan hanya untuk partai doang, ya, tapi untuk seluruh warga negara Indonesia kan. Ya, itu aja sih yang kita sampaikan. Ini ada Ben ya, Alexander. Pak. Ben Alexander kok nggak masuk nih Ben ya? Ini cuma ngasih saweran doang. Tambahin dikit Pak. Thank you. Ya lanjut, coba. Ya, ini kalau kita bicara petugas partai ya, itu sebenarnya udah ada contoh. Contohnya si Fahri Hamzah. Dia dipecat dari partai, tapi dia tetap anggota DPR. Kalau dia petugas partai seperti zaman dulu, iya betul ya. Itu sudah di-recall. Sudah nggak mungkin jadi anggota DPR. Ya, pasti udah ditarik, diganti orang. Lalu dengan apa? Dengan siapa lagi? Ahok sendiri. Ya. Jadi waktu, ya kan? Tapi dia udah keluar dari Gerindra. Betul, udah dipecat dari Gerindra. Tetap malah jadi gubernur. Nah itu. Betul. Itu contohnya. Jadi nggak mungkin lah kalau dibilang itu petugas partai, masih ngotot petugas partai. Itu tapi Ahoknya menjelaskan dia petugas partai, kan bingung kan? Nah itu dia. Tapi kalau untuk posisi dia sekarang ini ya masih masuk lah dia petugas partai. Tapi kalau pada saat dia waktu jadi gubernur harusnya dia udah bukan petugas partai. Boleh. Salah dia bilang. Harus lepas ya. Betul. Artinya partainya harus percaya apapun keputusan Ahok, dibalik sekarang. Betul. Ya kan? Harus percaya. Betul. Paling partai itu hanya memberi masukan, memberi arahan, tapi bukan memutuskan. Keputusannya tetap ada di tangan gubernur, presiden, apa segala macam. Karena mereka kan pertimbangan negara. Tapi memang sejujurnya ya, ini terlepas dari saya ini ya. Jokowi ini bocengli. Dia kan yang gedein memang PDIP kan. Bocengli. Tapi kita jangan ngomong inilah. Kita kan sini rata-rata kan kalian semua juga 02 kan. Cuman saya ngomong Jokowi bocengli. Bocai. Nggak boleh dia begitu. Tapi ini kan politik susah ya. Nggak boleh. Dia kan yang gedein juga PDIP. Nggak loyal dia. Atau mungkin juga ada tekanan-tekanan yang luar biasa sehingga ini kurang ajar. Akhirnya dia keluar. Kita nggak ngerti. Tetapi bocai. Dia kan yang gedein PDIP. Nggak boleh di tengah-tengah dalam perjalanannya dia tiba-tiba dia tendang PDIP itu nggak boleh. Kalau saya itu bilang itu orang bocai. Nggak pantas. Harusnya
Kalau dia mau tendang juga seharusnya jelas gitu loh. Jelas, ngomong yang jelas semua clear. Betul, clear. Sebabnya apa, ininya apa. Jadi gak ada ribut-ribut lagi gitu. Tapi memang Mega ini orangnya juga rada rese juga masalahnya. Iya, Jadi kita mau etis pun, percuma dah kan gitu kan, mungkin lemes juga kan, ya udahlah. Karena politik susah. Karena ini politik. Kita nggak cerita dagang, nggak cerita ini ceritanya politik. Dengan olahraga politik kan semua siapa saja kan nggak bisa kita pegang. Siapa sih yang percaya politikus? Gitu ya. Tapi ini kita sudah lama nih, ini harusnya kita sudah selesai karena sudah jalan. Mungkin Pak Tobing kasih penutup aja, Pak Tobing. Sebentar Pak Paul, saya mau ada satu pertanyaan untuk Pak Tobing. Boleh. Ya, ini beda dari petugas partai, sedikit OTT lah. Itu Pak Tobing, saya mau nanya, itu kalau seandainya di 98, walaupun ada penembakan, tetapi tidak ada kerusuhan, apakah Soeharto jatuh? Karena saya lihat selama ini pertanyaan kita tuh salah. Pertanyaan kita dulu selama ini adalah siapa pelakunya, siapa dalangnya. Kita tidak pernah bertanya dan apa kepentingan siapa, untuk kepentingan siapa itu terjadi. Kita tidak bertanya itu. Kalau kita bertanya kepentingan siapa, itu akan jawabannya akan berbeda lagi, jauh berbeda. Ya. Dan tuduhan kepada Prabowo pun gunanya apa Prabowo kalau dia yang menggerakkan kejadian kerusuhan Mei itu kan? Fungsinya buat dia apa? Apakah dia sebodoh itu? Dia kan nggak mendapat manfaat apa-apa kan dari kerusuhan Mei kan? Betul. Ya itu aja deh pertanyaannya. Pak Tobing, penutup Pak sekalian. Oke, jadi begini. Analisa saya ini ya. Kerusuhan itu bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Sekarang kalau saya katakan berkepentingan, siapa yang ingin menjatuhkan Pak Harto? Apanya dari dalam atau dari luar? Sampai sekarang itu kita nggak tahu siapa penembak rundunya, ya kan? Nah, para jago-jago tembak itu bisa saja bukan dari Indonesia, bisa saja dari luar. Karena tujuannya adalah bagaimana demokrasi di Indonesia ya sudah tidak bisa lagi karena terlalu otoriter. Bung Karno dijatuhkan dulu oleh siapa? Pak Harto dijatuhkan ya sama juga sebenarnya, ya kan? Jadi ini kita nggak tahu sampai sekarang skenario itu. Ya kenapa? Banyak penembak-penembak rundu yang tidak kita tahu, ya bisa saja dikirim. Saya pernah nonton film ya, bahwa ada yang mau dibayar ya, dia sebagai penembak rundu, ya untuk membunuh presiden. Tapi ternyata bukan dia yang menembak, ya senjatanya belum meletus kok, presidennya udah mati, berarti ada penembak orang lain. Tapi yang dijadikan kambing hitam dia. Nah, itulah persoalan begini kita tidak tahu. Ya, jadi sekarang lah yang betul tadi Pak Soba bilang, apa kepentingannya Prabowo mengambil keputusan memerintahkan anak buahnya untuk menembak? Itu yang menjadi tanda tanya sampai sekarang. Ya, karena waktu itu keinginan untuk menjatuhkan Pak Harto itu besar sekali gitu loh. Ya, kemudian krisis moneter. Sebenarnya waktu itu krisis moneter sempat dari 14.000 dolar itu ya sampai 17.000 dolar itu sempat turun kok 7.000 sebelum beliau dipecat atau belum diberhentikan jadi presiden. Nah, itu aja kalau menurut tanggapan saya, mungkin bisa memberikan jawaban ya, tapi ini memang masih gelap lah. Siapa yang berbuat, cuman memanfaatkan demonstrasi seperti itu memang peluangnya mudah sekali kita mencari kambing hitam. Lah kebetulan Prabowo waktu itu dia mungkin ada kesalahan ya, karena dia mau mengambil inisiatif. Karena waktu itu situasi genting, kenapa kok Panglima tidak ada di tempat? Itu saja. Itu aja, lihat tanggalnya itulah. Ya. Jadi susah, itu masih misteri lah kalau menurut saya. Nah, apa Pak Soba, ada lagi pertanyaan yang belum saya jawab?
Pak Paul? Oke, kita udah gitu ya, Mas Soba. Oke, cukup. Kita akan tutup dalam doa karena udah hampir 4 jam ya, 4 jam ini ya kita ya. Dari jam 8 ya. Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.